warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa fiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-28 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah masuk akhir-akhir daripada kitab ini, dan insyaallah ini adalah kelas sebelum terakhir yang akan datang menjadi kelas apa namanya? Kelas terakhir. Ya, ini kita masih di dalam bagaimana la ilaha semua akidah itu yang sudah kita baca, semuanya akan bisa untuk dikonvert dan masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah mengetahui bagaimana masuknya sifat 20 bahkan sifat 40 ke dalam la ilaha illallah. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sifat baki daripada sifat-sifat Nabi itu semuanya masuk ke Muhammadun Rasulullah. Sila dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza 'alimta dzalika ta'lamu anna la ilaha illallah afdalul kalam. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya, ini kalau kamu mengetahui itu bahwasanya di dalam la ilaha illallah itu banyak sekali sifat-sifat tentang Allah dan mengandung tentang semua sifat yang wajib kita ketahui tentang Allah, maka dari sini kamu itu faham bahwasanya la ilaha illallah itu afdalul kalam yang paling utama, yang paling banyak pahalanya ya la ilaha illallah. Kenapa? Karena walaupun lafadznya itu sedikit, akan tetapi di dalamnya itu maknanya banyak, apalagi makna-makna uluhiyah. Berkali-kali saya katakan bahwasanya azkar an-nabawiyah, al-azkar ilahiyah itu bukan calang-calang, dia bukan sesuatu yang remeh. Akan tetapi walaupun lafadznya itu singkat, akan tetapi di dalamnya ada di dalamnya ada makna yang sangat agung. Sudah saya katakan ada seorang ulama namanya Ibnul Mukhtaroh mempunyai kitab bagaimana masuk la ilaha semua akidah itu semuanya masuk di dalam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, thariqah min turuqil ulama, di dalam bayanul akidah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling afdal yang pernah aku katakan dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa fa'alaika bi dzikriha ma'a istihdari ma'naha hatta tamtazija bi lahmika wa damika. Maka kamu ketika mengucapkan la ilaha illallah itu jangan hanya berzikir la ilaha illallah saja, akan tetapi kamu juga mesti istihdar, mengetahui apa makna la ilaha illallah. Walaupun maknanya itu makna yang ijmal, makna yang global saja, tidak perlu detail seperti yang disebutkan 1,5 jam itu, memang bisa, yakni yang saya jelaskan kemarin 1 jam lebih itu semuanya akan Anda hadirkan ketika Anda melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dikatakan istihdar at-tafsili, itu mungkin, akan tetapi fi ghayatis sha'ubah. Kalau Anda nak yang simpel, istihdar ijmalan saja. Bagaimana Anda mengetahui bahwasanya makna la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah atau semua selain Allah memerlukan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan kepada semua selainnya. Cukup. Yani imma ala tariqatil mutaqaddimin atau ala tariqatil mutaakhirin. Hadza wa yadkhulu fil imani bin nabiy sallallahu alaihi wasallam al imanu bima jaa bihi. Sampai terus kamu ulangi terus sampai makna itu, Gus Ubed. Tamtazija bidamika walah bilahmika wadamika, yakni sampai makna ini la ilaha illallah ini mendarah daging. Terus Anda ulangi sampai mendarah daging. Kalau Anda bisa sampai mendarah daging dengan la ilaha illallah, akhirnya Anda pun ketika meninggal pun akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kenapa? Sudah mendarah daging. Dulu itu ada satu orang itu di Indonesia ada satu kiai tak silap itu setiap mau ceramah itu awal-awalnya itu man kana akhiru kalamihi fid dunya
la ilaha illallah dakhalal jannah. Setiap ngomong, setiap ceramah ngomongnya semacam itu. Setiap kelas akhirnya mesti semacam itu. Ya ketika ketika dia mengajar, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah, barang siapa yang akhir perkataannya di dunia itu la ilaha illallah, masuk surga kan. Pas dia ngomong la ilaha illallah, mati. Kiainya langsung mati. Semua sepakat dakhalal jannah, masuk surga. Kenapa? Karena kiai ini sudah dengan la ilaha illallah itu sudah imtazaja bilahmihi wa damihi, sudah mendarah daging. La ilaha illallah sudah mendarah daging. Akhirnya mau retreat, mau mundur atau mau atret, mau patah balik udah sudah tidak bisa. Sama beberapa orang sudah karena terlampau banyak maksiat. Nak patah balik sudah tak boleh. Dia tapi tak boleh. Ayo. Wa yadkhulu fil imani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bima jaa bihi. Ya, secara otomatis kalau Anda mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya secara otomatis Anda mengimani apa yang Rasul datang dengannya. Karena kan ketika Anda mengimani Nabi Muhammad itu adalah nabi, ya kan Anda memberikan kepada Nabi Muhammad sifat sidik. Nabi tidak pernah berdusta. Apa yang Nabi katakan itu sama dengan apa yang ada di dalam realita kan. Sama dengan apa yang ada di dalam realita. Akhirnya apa yang Nabi bawa itu semuanya benar, dan yang Nabi bawa itu bukan hanya tentang syariat, banyak perkara-perkara yang berkaitan tentang umurul ghaibiyah. Umurul ghaibiyah. Apa itu umurul ghaibiyah? Umurul ghaibiyah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui hanya dengan akal kita. Akal hanya akan mengatakan ini mungkin atau tidak mungkin, tapi apakah memang benar-benar terjadi? Akal tidak mampu semacam itu. Karena itu di dalam umur ghaibiyah ini adalah kaidahnya hanya dua. Akal mengatakan perkara ini mungkin, kemudian al-wuku' wa adamul wuku' itu dikuatkan oleh hadis Rasul. Contohnya apakah mungkin nanti di hari kiamat itu ada surga ataupun neraka? Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kemudian Nabi mengatakan di hari kiamat nanti ada surga. Pada saat itu taraful wuku' itu memang taraful wuku' itu memang terjadi. Dan di sini memang kaidah yang menjadi kaidah yang menjadi acuan di dalam masalah ghaibiyat. Dua, imkanul akal wa ta'idu ahadil ihtimalaini minasyari. Ini adalah kaidah yang mesti kita perhatikan di dalam ta'amul, di dalam umur-umur ghaibiyah. Wallahu a'lam. Wa min jumlati ma jaa'a bihi, Wa min jumlati ma jaa'a bihi al-kutubus samawiyah wal anbiya'u war rusulu alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara perkara-perkara yang datang Rasul dengannya itu al-kutubus samawiyah, kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab samawiyah. Makna kitab samawiyah itu turun daripada langit. Ada beberapa kitab kusubet itu dipakai oleh beberapa agama, tapi tidak dikatakan itu adalah kutub samawiyah. Kenapa? Karena itu adalah buatan manusia. Contohnya mungkin Mahabharata, ada mungkin kitab suci Mahabharata, atau mungkin Tripitaka, atau mungkin Weda. Kita sebagai umat Islam tidak meyakini itu adalah kutub as-samawiyah. Kutub samawiyah itu hanya 4. Zabur, Taurat, Injil, Quran. 4 ini saja Gus Iqbal. Tripitaka tidak, itu mungkin kitab, yakni Anda boleh meyakininya itu adalah kitab suci, tapi kita sebagai umat Islam tidak. Dan nanti hal-hal semacam ini dia mempunyai impact di dalam furuk-furuk fikih, itu mempunyai impact. Di antaranya adalah yang mempunyai kutub samawiyah ini perempuannya boleh kita nikahi dengan beberapa syarat. Lah, Buddha, Hindu tidak boleh dinikahi oleh umat Islam, apapun alasannya, tidak bisa. Loh, tapi banyak yang menikahi, silahkan menikah, mungkin disahkan menurut Indonesia, tapi menurut Islam itu tidak tidak sah. Memang tidak sah. Kalau Anda mau berbicara tentang hikmah kenapa tidak disahkan, saya bisa dapat hikmah banyak, bisa saya sebutkan hikmahnya banyak, akan tetapi apakah memang itu sah atau tidak? Tidak bisa itu. Memang tidak akan tidak akan sah. Nanti anaknya semacam apa itu memang kena tengok mufti. Memang tengok mufti apakah anaknya ini zina atau tidak. Kemudian masalah nanti jizyah, Abdul jizyah itu tidak mungkin kecuali orang kafir yang mempunyai kutubus samawiyah. Yakni yang disebutkan di sini mungkin kalian akan melihat tidak ada impactnya secara langsung, tak ada impactnya. Cuma
memang impactnya tidak apa namanya tidak signifikan, tapi penting. Tapi apa namanya penting. Mimma ja'al bihi al-kutubus samawiyah. Kutubus samawiyah ada namanya kutub samawiyah, ada yang namanya suhuf. Kalau suhuf itu semacam lempengan-lempengan kertas, lempengan-lempengan kayu atau batu yang di sana ditulis beberapa hukum Allah. Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu punya suhufu Ibrahim wa Musa. Ada berapa jumlahnya, yang ditulis apa, tidak wajib kita yakini. Loh kenapa? Kok Nabi Ibrahim dan Nabi Musa mesti kita yakini, wajib kita yakini bahwasanya mereka dua itu mempunyai suhuf. Ya karena disebutkan di dalam apa namanya Al-Quran. Di atas itu kita tidak wajib untuk meyakininya. Ayo. Wal anbiya war rusulu alaihi wassalatu wassalam fa yajibu alaina al imanu bi jami'ihim. Ayo, begitu pula al-kutubus samawiyah wal anbiya war rusul, yakni rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ketika beliau hidup itu ada nabi-nabi sebelum beliau, kita wajib untuk meyakininya. Yang mesti kita yakini hanya 25 nabi dan rasul. Di atas itu tidak wajib kita yakini, tidak wajib kita yakini. Kenapa? Memang tidak dikonfirmasi oleh Al-Quran. Beberapa nama disebutkan oleh Al-Quran tidak yakin itu adalah nabi ataupun rasul. Contohnya Uzair, Luqman. Siapa lagi? Tidak ada dalam Al-Quran itu Daniel. Ada Uzair, ada Luqman, ada Imran. Nah itu nama-nama di dalam Al-Quran apa namanya? Ada. Akan tetapi tidak kita katakan itu adalah nabi. Ada beberapa riwayat, beberapa perkataan dikatakan itu adalah nabi, tapi tidak masuk dalam Al-Quran. Contohnya ada itu Daniel, Hadun, Handolah. Itu tidak dikatakan kita mesti mempercayai itu adalah nabi. Ya mungkin Anda mengatakan itu orang-orang soleh. Itu orang-orang apa namanya? Itu orang-orang soleh. Kemarin di kelas dengan orang-orang Eropa juga masalah ini, tanya Buddha macam mana, ada research mengatakan bahwasanya Buddha itu adalah nabi. Saya bilang mungkin saja, karena kalau Anda melihat Buddha, sang Buddha Gautama itu, Anda punya sejarah itu Riyadhah tak makan, menjauhi ini, semacam sufi-sufi. yakni apakah mungkin sang Buddha Gautama itu nabi? Loh, saya bilang daripada aspek imkanul akli mungkin saja, yakni mungkin sang Buddha itu adalah nabi. Ajarannya sudah diselewengkan, tapi kita tidak wajib untuk meyakininya. Mungkin saja. Tapi min haisul wuku' ya tidak. Adapun wuku'nya Anda perlu apa namanya? Perlu nas daripada kitab ataupun sunnah. Ayo. Faman amana bil ba'di dunal ba'di fahuwa kafirun. Ayo, yang meyakini sebagian daripada 25 nabi dan rasul, sebagian lagi dia tidak mengimaninya, ya dia adalah kafir, terutama 25 nabi dan rasul. Ayo. Wa yajibul imanu bima waqa'a lahum ma'a umamihim min muqasati syada'idi wa idharil mu'jizati hatta ballagut tauhid. Ayo, dan kamu juga wajib untuk mengimani apa yang dibawakan oleh para nabi, terutama nabi-nabi Muhammad ketika menceritakan apa yang dialami oleh Nabi Musa dan nabi-nabi terdahulu daripada muqasat. Muqasat ini tahammul. Tahammul ini menahan amarah, menahan perkara-perkara yang bahaya. Umatnya mengganggu dia, biasa itu. Nggak usah ente para nabi ente. Wong ustadz zaman sekarang berapa banyak disakiti oleh apa namanya umatnya. Yakni saya orang dakwah dai sohir jiddan yakni itu saja sudah diganggu oleh apa namanya banyak orang diganggu. Biasa ya. Kalau ente tidak pernah diganggu, ente tidak pernah mendapatkan cercaan, makian, fitnah, mungkin anta perlu perlu reconsider bahwasanya mungkin ente ini tidak berdakwah, mungkin ente artis kah, mungkin ente ini selain daripada dai. Adapun dai ente mesti adapun dai pasti atau alim, Anda pasti akan muqasatu syada'id, Anda pasti akan berhadapan dengan kondisi-kondisi yang genting, dan Anda akan tahan, dicaci, mungkin dilaporkan polis, Anda akan dipukul. Hal itu normal ya akhi, hal itu normal. Dan hati-hati, perbuatannya para dai, perbuatannya para ustadz itu akan selalu di highlight, akan selalu disorot. Anda berbuat dosa kecil saja, bahkan mungkin tidak dosa, perkara-perkara yang tidak layak belum tentu dosa. Dibilang mukhalifun bil muru'ah,
Karena Anda ustadz, hal itu akan disorot. Karena itu hati-hati, kalau Anda tidak mau disorot, jangan menjadi ustadz. Jadi perkara-perkara yang lain, mungkin entah jual nasi goreng kah, jual cekodok kah, jual roti tampal kah, tidak ada masalah. Anda penjual roti tampal, Anda cium perempuan, Anda berjoget di depan khalayak umum, tidak akan kisah orang-orang itu. Tapi karena ustadz, Anda kiai, Anda gus, Anda tuk guru, Anda habib, perbuatan Anda akan menjadi sorotan. Anda berjoget sedikit saja, walaupun mungkin tidak haram, boleh diperdebatkan keharamannya, tapi minimum itu tidaklah layak, tidak layak bagi seorang ulama, tidak layak bagi seorang yang yunsab iladin. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang akan gaduh, sampai sebagian orang itu mengatakan, tak yahlah kita, kalau memang tak boleh mengikuti akhlaknya, kita ikuti jogetnya, kita ikuti jogetnya. Loh, hal semacam itu normal. Orang awam antanak buat apa? Mereka memang tidak mempunyai mereka memang tidak mempunyai akal yang kuat untuk tahu ini haram, ini halal. Hal itu biasa. Karena itu hati-hati seorang ustaz dulu itu rahimahullah, Habib Salim Asyatiri, kira-kira 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu datang ke Indonesia. Habib Salim itu, dan Habib secara umum ya, ada beberapa Habib yang berbeda dengan beliau. Masalah rokok, Habib-Habib secara umum itu tidak suka rokok. Ya, beliau meyakini bahwasanya syafaatnya para aulia itu boleh didapatkan siapapun kecuali yang merokok. Merokok tidak bisa mendapat syafaat. Ini kayaknya para habaib. Ya, ini Anda mau percaya silakan, tak nak percaya juga silakan. Habib Salim datang ke pondok-pondok baiat untuk keluar daripada rokok. Datang ke pondok ini, siapa yang mau berhenti merokok, saya baiat. Siapa yang mau berhenti merokok, saya baiat. Hanya datang ke satu pondok, beribu dia punya murid. Akhirnya ketika ceramah, satu kiainya atau satu gusnya itu menawarkan diri untuk baiat berhenti merokok. Akhirnya ketika gus ini berhenti merokok, ribuan muridnya juga berhenti merokok. Tidak ada yang berani, ataupun kalau berani merokok pun sembunyi di luar pondok. Dia baru berani merokok. Kemudian kelihatannya gusnya ini tidak kuat. Akhirnya ngerokok lagi. Pada saat itu secara otomatis semua santrinya juga merokok. Kenapa? Ini dalil bahwasanya kita sudah boleh merokok lagi. Kenapa? Karena guru kita sudah merokok. Loh, ini resiko menjadi seorang ustadz, menjadi seorang habib, menjadi seorang kiai. Kalau Anda tak nak ambil resiko ini, tak ada masalah. Tidak wajib menjadi gus, tidak wajib menjadi habib. Banyak profesi-profesi yang lain. Kalau Anda ingin menjadi habib, ingin menjadi ulama, ingin menjadi kiai, ada lawazimnya. Ada lawazimnya. Anda tidak bisa semau Anda. Anda tidak bisa duduk di kedai-kedai yang jual tuh janda, terus dia pakai pakaian seksi. Tak boleh cakap macam tak boleh buat macam tuh. Loh, ini kan tak haram Habib, ya ini haram dan halalnya boleh kita perdebatkan lah. Akan tetapi minimum itu tak elok. Bayangkan kalau Anda duduk dengan janda yang seksi. Murid-murid Anda nanti akan cakap apa? Oh, ini ustadz duduk dengan janda, saya nanti akan bersalaman dengan janda, akan amik nombe janda. Apa yang akan jadi? Ya ini yang namanya muqasatus syada'id. Anda kena tahan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda sukai. Fisabiliddin wa idharul mu'jizat, dan para nabi itu menampakkan mu'jizatnya. Ayo, hatta balagut tauhid, sampai mereka benar-benar menyampaikan tauhid. Mereka akan menahan keadaan-keadaan genting. Mereka akan mendapatkan mukjizat sampai benar-benar sudah menyampaikan tauhid. Wa mimma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u bihi min Makkah ila al-Masjidil Aqsa. Dan di antara perkara-perkara yang datang Rasul dengannya itu al-Isra' dan Mi'raj. Al-Isra' itu adalah bagaimana Rasul itu dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, dua-duanya dengan jasad dan ruh.
dengan jasad dan ruh, bukan hanya dengan rohnya saja. Dan ini dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan tidur, banyak ulama-ulama bermimpi pernah Isra dan Mi'raj dalam keadaan tidur. Di antaranya adalah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, setahu saya loh ya. Dan tidak ada masalah. Dan kalau Anda tengok bagaimana pengingkaran orang-orang Quraisy, Anda akan tahu bahwasanya memang Rasulullah itu Isra dan Mi'raj, bukan mimpi. Lah kalau seumpamanya itu tidak mimpi, itu hanya mimpi, Anda tidak akan melihat ingkarnya orang-orang Quraisy sampai semacam ini. Orang-orang ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Masya Allah, ada yang mengingkari, ada yang memaki, ada yang wah sudah mulai gila nih, dah mulai dah. Semacam itu, semuanya macam tidak percaya. Dan banyak sahabat-sahabat yang pada saat itu mulai beriman, murtad lagi. Saya kira engkau Nabi, dah saya beriman, kau cakap benda pelik-pelik pula. Semacam itu. Lah kalau seumpamanya Nabi Muhammad hanya cakap, oh ini adalah apa? Mimpi. Apakah ada hal semacam ini? Apakah orang-orang Quraisy itu akan memberi penolakan? Tidak, mimpi kok. Jangankan Isra dan Mi'raj, engkau ulang alik Isra dan Mi'raj 70 kali. Kalau itu cuma mimpi, semua akan paham. Karena dalam mimpi hukumnya tidak sama seperti hukum dalam keadaan tidak mimpi. Adanya berbeda. Wal Mi'raj bil jismi war ruh, dengan jisim dan ruh, dengan apa? Tubuh ini dan ruh. Dan ada yang mengatakan itu beberapa jam, ada yang mengatakan sekejap saja. Apa dalam Maulid Ad-Diba itu ilal arsh qabla an yabrudal farsh. yakni Rasulullah itu Isra dan Mi'raj semuanya selesai, dan ada Sayyidina Aisyah, Nabi itu menghilang, balik lagi, kasurnya itu sebelum dingin, maknanya masih hangat kasurnya, hanya lahadot mungkin 5 menit atau 10 menit saja. Nabi itu boleh, tidak ada masalah. Itu Anda ingin meyakini hal itu. Yang penting kita meyakini dalam satu malam itu terjadi Isra dan Mi'raj. Bagaimana itu terjadi? Itu saya rasa bukan daripada kewajiban keimanan. Walaupun para ulama yatakalamuna fiha, yakni di antaranya adalah haditsah syaqqus sadr. Rasul itu dibelah dadanya. Di antaranya pembelahan dada itu juga prepare untuk Isra dan Mi'raj. Anda tahu dikatakan buruk itu, dia itu hewan di bawah kuda di atas himar. Kalau melangkah, apa yang dia lihat yaitu langkahnya. Jadi maknanya Anda melihat bintang kecil-kecil itu, sekali melangkah ke situ buruk itu langsung ke situ. Bukan dalam kecepatan cahaya. Maknanya Anda tahu bintang-bintang kecil itu, Anda bintang kecil kan, padahal itu mungkin galaksi. Padahal itu mungkin bintang yang berpuluh-puluh ribu kali lipat lebih besar daripada matahari. Karena terlampau jauh jadi nampak kecil. Jadi itu berpuluh-puluh tahun cahaya. Sebagian orang mengatakan seperti kecepatan cahaya karena baurok diambil daripada kata-kata al-barku yang maknanya adalah kilat, dan kecepatan kilat itu 300.000 km per second per detik. Anda kalau naik motorsikal 200 km per jam, nggak pakai nggak pakai helmet, berair. Manusia dijalankan 300.000 km per second, hancur manusia, hancur. Karena itu ada yang namanya syaqqus sadr. Syaqqus sadr itu bagaimana persiapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sebelum Isra dan Mi'raj. Jadi ada yang mengatakan mukjizatnya itu adalah bagaimana Rasulullah berubah daripada jismiyah ke nuroniyah. Ada yang mengatakan semacam itu. Tapi ala kullin, bagaimana berubahnya, kenapa Rasul itu mampu, itu bukan tempat yang wajib kita imani. Akan tetapi yang wajib kita imani memang terjadi Isra dan Mi'raj dengan bil jisim war ruh. Ayo. Wa mimma jaa bihi su'alul qabri wa huwa ba'da insirafin nas fayadkhulu 'alaihi. Ayo, dan di antara yang wajib kita imani karena hal itu datang dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah su'alul qabr. Adanya malaikat munkar dan nakir akan menanyai seseorang bila itu ba'da insirafin nas, setelah orang-orang itu mulai setelah orang-orang itu mulai pergi, karena itu disunahkan ketika orang-orang itu mulai pergi, Gus Iqbal,
disunahkan orang-orang keluarganya itu tidak pergi dahulu, menguatkan, dibilang tasbit, ada beberapa doanya itu yusabit. Jadi jangan sampai sendirian, ditemani oleh keluarganya, dia itu semakin dia itu tegar. Dia itu tegar, tidak takut untuk menghadapi dua malaikat ini. Ayo. فيدخل على الميت ملكان يسمى أحدهما منكرا. Maka masuk ke dalam mayit itu, akan masuk ke dalam kaburnya seorang mayit itu dua malaikat. Satunya namanya Munkar, satunya namanya Nakir. Dan fayujlisanihi, duduk. Suruh duduk, ditanya-tanyai. Tidak anil aqaid faqat. Anil aqaid, tentang akidah. Karena itulah saya itu selalu mengatakan bahwasanya akidah itu adalah ilmu yang paling penting. Nanti ketika setelah Anda meninggal, semua ilmu tidak ada gunanya kecuali ilmu akidah. Ilmu akidah akan terus ada setelah Anda mati. Maknanya akidah apa yang Anda pelajari sekarang, nanti setelah Anda mati, akidah itu akan nampak. Sudah tidak wajib sholat lagi, tidak wajib zakat lagi setelah mati. Tapi akidah akan tetap tetap ada. Wa yas'alani kulla syakhsin bilisanihi. Dan malaikat Munkar dan Nakir akan menanyai seseorang itu dengan lisannya, dengan bahasanya. Jadi orang Indonesia ditanyai dengan bahasa Indonesia, orang Inggris dengan bahasa Inggris, ada lagi yang mengatakan dengan bahasa Arab. Terus ada satu orang kawan saya itu Syekh Thabit, saya mengatakan ditanyai dengan bahasa Suryani. Ada pendapatnya Sirajuddin Al-Bulqini. Ada khilafan liman qol kullu syakhsin bis suryaniyah. Kullu syakhsin bis suryaniyah. Ada bahasa namanya bahasa Suryani. Dan ini pendapatnya seseorang, setahu saya Sirajuddin Al-Bulqini, yang mengatakan bahwasanya nanti akan ditanyai dengan bahasa Suryani. Bahasa Suryani adalah bahasanya para malaikat, bahasanya para malaikat. Dan itu ada beberapa kawan saya itu di Suriah masih menggunakan bahasa Suryani. Dan juga wallahu alam benar atau salah, Syekh Putih itu bahasa ibunya, bahasa induknya adalah bahasa Suryani, bahasa Arabnya itu second language ya. Saya pernah jumpa kawan-kawan saya itu semuanya menggunakan dari Suriah ya. Banyak dari mereka menggunakan bahasa Suryani ya. Dan ada kil yang mengatakan semua bahasa akan kembali ima ke bahasa Arab atau ke bahasa Suryani. Alal mu'tamad, bahasa Suryani adalah lahjatun min lahjatil Arab. Arabiyah. Jadi di sini sekarang malaikat itu menanyai dengan apa? Ada 3 pendapat. Setiap orang dengan bahasanya masing-masing, atau dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Suryani. Loh, mana yang benar? Terus pulang, tidak ada masalah. Yang penting yang wajib ente yakini itu Anda akan ditanyai dan Anda akan mengerti apa yang dibicarakan oleh malaikat itu. Fayaqulani lahu, maka 2 malaikat itu akan berkata kepadanya, man rabbuka, siapa tuh Tuhanmu? Ayo. Wa madinuka, apa agamamu dan apa iktikadmu, apa keyakinanmu, dan kamu ini mati atas apa? Loh, orang yang tidak pernah melihat Islam, apa bisa menjawab ini? Tidak akan bisa menjawab. Orang yang tidak pernah tahu Islam, tidak pernah merasakan didikan Islam, memusuhi Islam, apa bisa? Man rabbuka. Ya, dia akan menjawab, siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa Tuhanmu? Buddha. Siapa Tuhanmu? Siapa Hindu itu? Wisnu. Siapa Tuhanmu? Wisnu. Loh, saya kira Wisnu lah itu. Kira Anda salah lah. Saya tidak tahu lah. Karena Anda tidak tahu, Anda masuk neraka sekarang. Karena ketidaktahuan itu tidak menjadi udzur. Tidak ada menjadi udzur itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Anda akal. Wa ma taqulu fi hadzal nabi? Apa pendapatmu tentangmu? Wa ma taqul itu pendapatmu ya. Maroyuka fi hadzal nabi? Apa pendapatmu tentang nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan dalam satu riwayat fir rajul alladzi bu'itsa fikum, yakni apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayujibul mayyit bihasabi ma mata alaihi min imanin aw kufur. Maka mayit tiba-tiba akan bisa menjawab. Kalaupun memang dengan bahasa Suryani, tiba-tiba dia akan mengerti bahasa Suryani. Kalau ditanya dengan bahasa Arab, tiba-tiba dia pun akan mengerti bagaimana berbicara bahasa Arab. Tidak perlu belajar seperti saya sampai ke Arab. Tidak perlu.
dia akan bisa menjawab terpulang dia itu mati dalam keadaan apa. Kalau dia mati dalam keadaan Islam, ya bisa jawab semuanya. Karena hal-hal ini adalah asasiyat al-ma'lum minad-din bid-darurah. Akan tetapi kalau orang meninggal dalam keadaan kufur, dia tidak akan mampu untuk menjawab. Fayaqulul mu'min rabbiyallah. Tuhanku adalah Allah. Dikatakan Sibawayh ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di i'rab. Rabbi Allah, Allah lafzul jalalah, dia khobar atau muqadda, ya ini khatir. Wa hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun amantu bihi wa bima jaa bihi. Nabi ini adalah Nabi Muhammad yang diutus kepadaku, kepada kami, dan aku beriman kepadanya, dan agamaku adalah Islam. Adapun orang kafir dan munafik ketika ditanya hal semacam itu, bagaimana dia menjawab? La adri, aku tidak tahu loh, emang dia tidak pernah beriman kok. Fayuqalu lahu la daraita wa la talait. Ya nih, maka malaikatnya akan mengatakan dengan yang maknanya loh ya, bukan mengatakan kalimat ini, karena kalimat ini dikatakan kalau memang pertanyaannya menggunakan bahasa Arab, tapi kan bisa dikatakan maknanya. Maka malaikat ini akan mengatakan kepadanya yang maknanya engkau tak tahu dan engkau tak ikuti. Engkau tak tahu dan engkau tak ikuti. Engkau tak ikuti Allah, engkau tak ikuti Rasulnya. Karena itu engkau tak tahu. Anda tidak akan mengikuti kalau Anda tak tahu. Anda tahu pun belum tentu mengikuti, apalagi kalau Anda tak tahu. Wa yadribanihi bimisbaratin min hadidin. Dibilang maka kedua malaikat itu akan memukulnya dengan misbaroh. Misbaroh ini macam gada. Apa ya bahasa Melayunya? Gada ini pemukul itu. Daripada hadid, daripada besi, yang mana beratnya besi itu dan besarnya besi itu sekiranya seluruh dunia itu bersama-sama ingin menyingkirkannya tidak akan mampu. Wa ma aqalluha, yakni maharrukuha, tidak akan bergerak sama sekali karena terlampau berat. Bagaimana Anda dipukul dengan gada sebesar itu atau seberat itu. Fayasihu sayhatan, maka dia akan berteriak, teriakan yang sangat keras sekali. Fayasihu sayhah, yakni dia akan teriakan satu kali. Fayasma'uhu jami'ul hayawanat illa tsaqalaini rahmatan bihima. Ketika dia dipukul itu, karena dia tidak bisa menjawab, semua akan mendengarnya. Hewan, semua makhluk hidup akan mendengarnya. Fayasihu jami'ul hayawanat, semua makhluk hidup akan mendengarkannya kecuali tsaqalain. Apa itu tsaqalain? Manusia dan jin. Kenapa? Rahmatan bihima, rahmat bagi mereka. Kalau orang-orang manusia ini tahu tentang siksa kubur, ya tidak ada sekolah, semuanya beribadah semua, tidak ada kerja, tidak ada masuk rumah guru, tidak ada ngajar-ngajar begini, tidak ada jual roti tampal, tak ada. Semuanya akan beribadah. Karena itu kita tidak melihat adab kubur, kita tidak melihat barzakh, tidak melihat jin. Ini adalah rahmat ini. Kalau kita bisa melihat itu habis. Ayo. Li'annahu ma law sami'aha ladzaba. Jadi kalau mereka mendengar teriakan orang itu ladzaba, yakni keadaannya akan berubah. Tidak akan suka hidup di dunia ini, takut, tidak akan serono, tak ada pilpres ini, tak ada sudah pilpres, pilihan raya tak ada pilihan raya, ada mall semuanya, karena kita itu tak pernah mendengar teriakannya ahli kubur. Ayo. Wa su'alu marratan wahidah khilafan liman qala arba'un. Yani pertanyaan daripada Munkar dan Nakir itu satu kali saja. Ada lagi yang mengatakan, bukan satu kali, tapi 40. Wallah, diinterogasi oleh Munkar dan Nakir berapa? 40 kali banyak tuh. Satu kali aja. Ayo. Wa mimma jaa bihi dhammatul qabri. Dibilang faedatun mimman khufidha min su'alil qabr minal ummah Umar bin Khattab. Yang tidak ditanya itu daripada umat muslim, yang tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ada 4 orang, ada beberapa orang. Sayyidina Umar bin Khattab, Imamul Haramain. Siapa Imamul Haramain? Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Wa Harun ar-Rasyid, wal Harun ar-Rasyid. Wa syuhadaul ma'rakah, yang syahid di peperangan. Wal mayyit bida'il batan, orang yang meninggal karena penyakit perut, tumah, penyakit perut, semuanya itu tidak akan ditanya.
yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, wal mat'un, ta'un, apa itu ta'un, yang kena wabah corona, semuanya itu kalau meninggal kena corona tidak akan ditanya dikubur karena dianggap sebagai pahalanya seperti pahala syahid. Dan orang yang setiap hari membaca Tabarok Al-Muluk, yakni Tabarakalladzi, surat Al-Muluk, yakni setiap malam, yakni kalau mayoritas malam dia baca, dia tidak akan ditanya oleh malaikat. Ayo, ada beberapa hal di sini bagaimana cara-cara untuk selamat daripada siksa kubur. Anda boleh baca sendiri ya. Ayo, silakan. Dan ada lagi yang datang daripada Rasul itu, hal-hal yang datang daripada Rasul itu dhammatul qabr, pelukan kubur. Yani kubur ini ketika sudah dikuburkan dia akan memeluk. Dom itu memeluk, dhammatul qabr, akan menghimpit, memeluk. Lah, pelukan dan himpitan ini berbeda-beda. Kepada orang muslim, memeluk, menghimpit seperti kubur ini ibunya. Bagaimana seperti anak yang sudah lama hilang kemudian berjumpa ibunya, akan dipeluk erat kan, dipeluk erat. Ya Allah, nak, kamu ini di mana, nak? Semacam itu namanya dhammatul qabr. Lah, kalau dia itu orang munafik, orang kafir, seperti bertemu musuh yang lama tak berjumpa. Engkau digulat, di apa itu namanya? Kalau orang Jawa cakapnya diplenet gitu. Ayo. Wahia iltiqa'u hafataihi ala ba'din. Wahia iltiqa'u hafataihi ala ba'din. Dhammatul qabr itu adalah bagaimana hafah, dua ujung kubur itu saling berjumpa. Dan ini sebelum soal mungkar dan nakir. Dan dhammatul qabr ini menurut kalau dia itu orang mukmin yang taat, naim, nikmat karena seperti dipeluk oleh ibunya, seperti dipeluk oleh orang yang lama tak berjumpa. Wa fi haqqil kafir wal mu'minul asi iqabun. Dan ini di dalam untuk orang yang kafir dan orang mukmin yang bermaksiat iqab. Apa itu iqab? Siksaan. Karena seperti kuburan ini, makam ini bertemu dengan musuh yang lama dia tunggu. Pada saat ini aku akan lampiaskan, aku luahkan apa yang ada di dalam hatiku semua, yakni fa innaha tamzuju lahmaha bi admiha bi admihima, yakni karena dhammah ini akan menjadikan tulang dan dagingnya itu semuanya akan bercampur. Ya digeprek, kalau orang cakapnya itu digeprek. Lakinnal kafir asyaddu minal mu'minil asi, akan tetapi geprekannya itu, akan tetapi himpitannya itu untuk orang kafir lebih teruk, lebih kasar, lebih keras daripada orang mukmin yang bermaksiat. Ayo. Wa mimma jaa'a bihi al-ba'ts wal hasyru. Ayo, dan di antara hal-hal yang Nabi itu datang dengannya itu al-ba'ats. Apa itu ba'ats? Menghidupkan kembali. Lah, bagaimana menghidupkan kembali ini? Saya rasa tafasil daripada ba'ats ini kita sebagai umat Islam dalam level ini, ya, kita tidak perlu mengetahuinya karena ada yang mengatakan yang penting itu Anda meyakini bahwasanya setelah Anda mati Anda akan dibangkitkan. Lah, bagaimana cara membangkitkannya? Ada yang mengatakan nanti dibangkitkan itu dengan ajbuz dzanab. Jadi pada ajbuz dzanab nanti itu akan ditumbuhkan oleh Allah manusia seperti bakol. Tahu bakol ya? Bakol itu sayur-sayuran. Jadi nanti Anda akan tumbuh seperti sayuran. Nanti setelah hari kiamat itu nanti akan ada hujan. Lah, hujan itu akan menumbuhkan semua ajbuz dzanab. Ajbuz dzanab itu ada tulang sedikit sekali di sini manusia. Semua DNA manusia tersimpan di situ. Lah, nanti semua ingatan, memori, DNA, nanti manusia akan tumbuh lagi melewati melewati ajbuz dzanab ini, melewati ajbuz dzanab. Loh, itu Anda boleh yakini. Ada lagi nanti yang mengatakan semua akan dibangkitkan langsung oleh Allah. Jadi akan dibuat tubuh baru, ajbuz dzanab yang baru. Ya, ini semuanya adalah qaul. Ada lagi nanti yang dibangkitkan semua tubuhnya manusia itu akan hancur kecuali anggota-anggota yang asasi. Jadi dalam diri Anda itu ada anggota tubuh yang tidak perlu, ada yang perlu.
Contohnya kalau Anda gemuk, kemudian Anda jogging, kan mengurus kan. Nah, ketika Anda itu mengurus menjadi nipis, maknanya ada bagian tubuh yang hilang kan, lemak-lemaknya hilang. Lemak-lemak itu tidak akan dibangkitkan. Maksudnya Anda akan dibangkitkan dengan bagian tubuh Anda yang asli. Hal-hal semacam ini, saya rasa itu daripada furu'ul aqaid. Anda boleh percaya dan boleh tidak. Dan boleh tahu dan boleh tidak. Yang wajib Anda ketahui bahwasanya pada hari kiamat kelak Anda akan dibangkitkan. Bagaimana cara membangkitkannya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ayo. Wal ba'tsu huwa ihya'ul amwat. Dan akan dibangkitkan dengan semua amal perbuatan kalian. Karena Anda ubed adalah tubuhnya, umurnya, dan segala perbuatannya. Jadi ketika saya mengatakan ubaid, itu maknanya orangnya dan semua amalnya. Amal baik dan amal buruk. Wa huwa ihya'ul wal ba'tsu ihya'ul amwat wa ikhrajuhum min kuburihim. Membangkitkan itu adalah bagaimana Anda itu menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan mengeluarkannya daripada kuburnya. Dan hal ini dulu diyakini oleh orang kufar. Aduh, susahnya minta ampun. Anda akan tengok ada puluhan ayat menjelaskan tentang kiamat ini. Bahwasanya bisa, Allah itu bisa membangkitkan lagi. Allah bisa menciptakan. Mengulangi penciptaan itu lebih mudah daripada mencipta. Bagi kalian, bagi Allah semuanya sama-sama apa? Sama-sama mudah. Cuma ini untuk manusia. Loh, Anda kok tidak percaya? Anda yakin yang menciptakan manusia itu Allah? Kok Anda tidak yakin Allah itu bisa mengembalikan mengembalikan ciptaannya dengan makna Allah bisa mengulangi lagi penciptaan ini? Wah, ayat-ayat masalah ini berpuluh-puluh. Ayo. Wal hasyr, ayo. Wal hasyr huwa as-sawqu lil khalqi jami'an ila al-mawqif lil hisab. Ayo. Apa itu hasyr? Hasyr itu adalah sauq, diarahkan semua, dibangkitkan kan, sudah bangkit semua. Ada apa nih? Ada apa? Kemudian semua digiring ke satu tempat tanah lapang, tunggu di sini untuk hisab. Itu namanya apa? Namanya hasyr. Itu namanya apa? Hasyr. Sauq itu insyak itu semua digiring. Semua manusia itu digiring, di-drive semua ke tempat mauqif, tempat parking, tempat berhenti. Tunggu di sini satu-satu, semua akan dihisab, semua akan diperhitungkan amal perbuatannya. Itu namanya apa? Namanya hasyr. Lah, tempat berkumpul itu kita kenal dengan nama apa? Padang mahsyar kan. Padang mahsyar, padang itu kan mana padang. Di balik di Indonesia sudah tak dipakai itu. Padang itu adalah tanah lapang. Padang bola. Di masih dipakai itu. Padang Jawa, padang bola, padang rumput. Kita kan sudah tidak terlampau pakai kan. Malaysia masih pakai itu. Padang mahsyar, tempat lapang untuk kita untuk kita menunggu hisab. Semua akan menunggu di situ beribu tahun akan menunggu di situ. Dan nanti akan ada beberapa tahun awal-awal itu panas, sangat panas sekali, sampai dikatakan karena terlampau panas sampai orang-orang itu sudah tak tahan lagi dah tak tahan lagi. Ya Allah, saya nak pergi daripada padang mahsyar ini, walaupun ke neraka jahanam. Dia tidak tahu neraka jahanam jauh lebih panas daripada daripada padang mahsyar. Yakni di sini ada kalam-kalam tentang mahsyar wal mauqif wal mahsyar. Mahsyar adalah mahalul hasyr. Ada yang mengatakan mahalul hasyr ini adalah bumi yang baru yang belum ada maksiat sama sekali. Allah menciptakan bumi yang baru, belum pernah dibuat maksiat dan belum pernah ada kedoliman di situ. Ada yang mengatakan nanti kan kalau menunggu kan lapar, iya, buminya itu daripada roti. Jadi orang kalau lapar tinggal amik di bawahnya, kemudian makan. Mungkin orang-orang kita di bawahnya bukan roti kok tapi nasi kut. Namanya nasi kut. Ya wallahu alam. Hal-hal semacam ini tidak perlu kita tidak perlu kita yakini nanti ubah. Oh, kalau nasi maknanya buka but untuk nasi goreng mungkin oke kut di situ. Tak boleh semacam itu ya. Ayo. Wa mimma jaa bihi akhdul ibadi suhufahum. Begitu pula di antara yang Rasul itu datang dengannya itu nanti pada hari kiamat para hamba itu akan mengambil buku catatan mereka, suhuf.
Lah ini yang ditimbang nanti adalah buku catatan. Ada yang mengambil daripada tangan kanan, ada yang mengambil daripada tangan kiri, ada yang mengambil daripada min waroi dhuhri. Yang mengambil daripada waroi dhuhri itu adalah yang semua markanya, semua nilainya itu red semua, merah semua. Jadi karena terlampau teruk, malaikat tak nak tengok mukanya. Nih, engkau punya apa namanya? Engkau punya buku, tak nak tengok mukanya. Tak nak tengok apa namanya? Mukanya itu yang daripada kiri, dan itu orang-orang kafir, itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mukmin yang bermaksiat. Lah nanti yang akan ditimbang itu bukan amal perbuatannya, yang akan ditimbang itu kitabnya itu. Jadi kan hisab itu kan apa, mizan kan, hisab kan disebutkan apa yang sudah kamu lakukan. Mizan nanti ditimbang lah. Kadang-kala disebutkan tapi tidak ditimbang, paham ya? Rahmat bagi Allah jadi disebutkan, Ubaid maksiatmu ini, anta sering pergi ke karaoke, jumpa perempuan-perempuan, sebutkan hari ini, hari itu, hari ini, hari itu, disebutkan jin. Tapi tidak di apa namanya, tidak ditimbang, tidak diletak di timbangan. Kenapa? Rahmat kepada anta, rahmat daripada Allah kepada anta. Lah yang ditimbang nanti itu bukan amal perbuatannya, tapi apa namanya? Tapi bukunya. Ada lagi yang mengatakan nanti amal perbuatan itu diwujudkan dengan cahaya, diwujudkan dengan kegelapan, itu yang ditimbang. Nah, ini adalah mazhab daripada mazhab ahli sunnah, namanya tajasumul amal. Boleh dua-duanya boleh, yang penting nanti semua amal perbuatan Anda sama ada nafsu amal perbuatan atau kitabnya itu yang ditimbang. Itu yang perlu kita yakini sebagai umat muslim. Wa minhu, sila. Wa minhu hisabullahi lil ibadi ala ma waqa'a minhum. Aywa. Dan daripada hal-hal yang datang Nabi kepadanya itu adalah hisab. Allah akan menghisab, akan menghitung apa yang diperbuat oleh hamba ketika dia itu di dunia dulu. Biasa bil amal, hisabnya itu, penghitungannya itu terpulang kepada amal perbuatan Anda. Kadangkala itu hisabnya itu lama, detail sangat. Kalau Anda itu memang banyak maksiat, kalau Anda banyak maksiat, hisabnya akan detail lama. Kalau Anda orang yang banyak berbuat pahala, hisabnya akan mudah. Ini sholat, zakat, puasa, semua oke lah. Ada maksiat kita ada masalah. Manusia pasti ada salahnya. Tapi kalau Anda kafir, setiap detail akan dibahas. Anda pikir, Anda dihisab aja, dah azab itu. Kalau Allah menyebutkan semua perbuatan Anda, hadza ainuhu adzab. Hadza ainuhu apa namanya? Adzab. Karena itu selalu para masyayikh, para kiai, para habaib itu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Rabb, kalau nak hisab aku jangan teruk-teruk ya Allah. Jangan keras-keras, jangan banyak, jangan lama-lama, sekejap aja ya Allah. Malah sekejap macam mana? Hanya ditengok yang baik-baik saja. Jangan ditengok yang jelek-jelek. Ya Allah, ini nanti ya Allah, saya sering pergi karaoke ya Allah. Saya sering tengok hal-hal yang tak oke di internet ya Allah. Saya sering mencuri. Saya sering korup. Jangan sampai semacam itu ya Allah. Kalau nak hisab saya, hisab yang mudah-mudah saja ya Allah. Hisab yang baik-baik saja. Jadi, ini baik, yang lainnya yang buruk-buruk tertutup dengan yang baik. Terpulang kepada amal perbuatan Anda. Kalau amal perbuatan Anda banyak baiknya, ya hisabnya mudah. Kalau banyak maksiatnya, ya hisabnya susah. Ayo. Fayakunu yasiran fi haqqil muti'ina. Maka hisab itu akan mudah di dalam haqqil muti'in dan asir fi haqqil kuffar wa usatul mu'minin. Wa minhu waznul a'mali aw suhufuha wa huwa sahih fi mizan wahid. Wa minhu, dan diantara yang ditimbang ada waznul amal, timbangnya amal perbuatan. Imma nafsul amal perbuatan atau suhufnya atau kitab amal perbuatan, berbeda. Wa huwa sahih fi'lan, yani mu'tamad ahli sunnah wal jamaah. Yang ditimbang itu bukan apa namanya? Yang ditimbang itu bukan amal perbuatannya, tapi kitab yang di situ ditulis amal perbuatan. Di dalam satu mizan, yakni ada kitab amal perbuatan baik dan buruk akan ditimbang. Yang namanya mizan itu ada kosobahnya satu, kemudian ada timbangannya semacam ini, semacam yang ada di hukum itu loh. Lambangnya hukum kan semacam ini, semacam ini. Ditimbang satu sini, satu sini. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat?
hakiki, mizannya itu hakiki. Memang benar-benar ada yang namanya mizan. Ini khilafan lil Maturidiyah. Maturidiyah itu mizan itu majazi. Tidak perlu ada yang namanya timbangan itu tidak perlu. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Lah mizan ini untuk apa? Wong Allah sudah mengetahuinya. Ada sunnah ya ada faedahnya. Memang Allah mengetahuinya. Manusia tidak mengetahuinya. Jadi yang namanya mizan agar manusia itu tahu amal perbuatannya. Kadar amal perbuatannya sendiri manusia itu tahu. Yakni mizan untuk hujjah 'alan nas, bukan untuk ma'rifatullah, bukan untuk Allah itu agar mengetahui amal perbuatan, tidak. Agar manusia tahu. Padahal ada kok aku di dunia ini banyak maksiat, kok timbanganku lebih banyak pahalanya, maknanya ada rahmat Allah di situ. Kalau sebaliknya maknanya ada azab Allah di situ. Karena itu namanya hakiki isyaratan ila madzhabil apa? Mu'tazilah. Isa kepada madzhab Mu'tazilah yang madzhab Maturidiyah yang mengatakan bahwasanya mizan itu apa? Majazi. Wahidun hakiki, dia mempunyai kosobah itu tiangnya itu. Wa lisanan, ada lisan. Aywa, wa kifatan. Walisan, ada lisannya atas itu. Lahu kosobah, walisan wa kifatan. Aywa. Law ijtama'a fi ihdahuma as-samawati wal ardu lawasi'athuma ihdahuma. Aywa, kalau seumpamanya langit dan bumi itu ditimbang di salah satu kifatan, itu lebih besar kifahnya, lebih besar apa namanya itu? Cawannya itu daripada langit dan bumi ini besar sekali. Sangat besar sekali dan sangat sensitif sekali. Sangat besar dan sangat sensitif. Hanya dengan besarnya semacam itu, dia akan bereaksi dengan perkara yang sangat kecil. Loh, bagaimana itu? Tidak perlu Anda yakini. Yang perlu Anda yakini Allah mempunyai mizan. Bagaimana bentuk mizannya? Ada yang mungkin mizannya macam mizan emas itu. Langsung letak semacam ini, tidak ada kifatan. Boleh, tidak ada masalah. Anda tidak kafir. Wallahu a'lam. Wahyallati tuzanu fiha alhasanatu min nurin. Dan mizan itu akan tuzan, ditimbang di dalam mizan itu alhasanat. Apa itu hasanat? Perbuatan baik, amal pahala perbuatan baik akan ditimbang. Wahya min nur, kifahnya daripada cahaya. Yang ini daripada kegelapan, yang daripada cahaya untuk menimbang amal baik, yang daripada kegelapan untuk menimbang amal buruk. Aywa. Sila. Wa minhu asy-syafa'atul 'udma lahu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada. Aywa, dan di antara yang wajib kita yakini adalah syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ini adalah syafaat, pertolongan. Syafaat itu adalah pertolongan lil ghair alal ghair. Pertolongan daripada orang lain kepada kepada orang lain. Dan ini syafaah ini menurut mazhab ahli sunnah itu sabit, berbeda dengan mazhabnya Mu'tazilah. Mazhabnya Mu'tazilah tidak ada, karena ada semacam illah wal ma'lul antara amal perbuatan dan jaza. Natawaqaf lahal qadar insyaallah, biarkan masalah syafaat dan masalah haud dan masalah ru'yatul mukminin kita baca saja yang minggu akan datang. Jadi minggu yang akan datang tidak terlampau tidak terlampau sikit yang kita baca. Insyaallah minggu akan datang menjadi kelas terakhir daripada kitab Durrul Farid ini. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.